Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alia Uswah. Saya mengajar mata pelajaran IPS di kelas 8 MTS Negeri 3 Rembang. Pada kesempatan ini, marilah anak-anakku kita pelajari IPS bab kedua, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dengan materi mobilitas sosial. Sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyebutkan faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kelima adalah siswa dapat mendeskripsikan dampak mobilitas secara cermat. Pernahkah kalian membaca biografi orang-orang sukses? Dan seperti apakah kehidupan yang mereka jalani? Baiklah, kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Baiklah, kalian pasti tidak akan pernah lupa dari gambar tersebut. Ada seorang anak pemulung, beliau adalah Akbar. Di tengah-tengah kegiatan memulungnya, dia menyempatkan untuk selalu membaca Al-Quran. Dan ternyata viral di media sosial. Walaupun Akbar adalah seorang pemulung, tapi dia selalu menyempatkan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan, pertumbuhan penduduk, pekerjaan yang beragam, penundaan kepuasan, dan keinginan untuk melihat daerah lain. Apa yang disebut mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 3. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua horizontal, dan yang ketiga lateral. Adapun vertikal dibagi menjadi vertikal atas atau yang disebut social climbing dan vertikal bawah atau yang disebut social sinking. Sedangkan mobilitas lateral dibagi menjadi 2, yaitu permanen dan tidak permanen. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan naik jabatan menjadi manajer. Untuk mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking adalah mobilitas yang terjadi karena terjadinya proses penurunan status atau kedudukan seseorang, atau turunnya orang yang berstatus tinggi
ke status sosial yang lebih rendah. Contohnya, seorang manajer perusahaan diturunkan pangkatnya sehingga menjadi pegawai biasa. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Mobilitas sosial lateral dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas lateral permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap. Contohnya migrasi. Sedangkan mobilitas lateral tidak permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu wilayah ke wilayah lain yang sifatnya tidak menetap. Contohnya orang yang tinggal di desa tapi bekerja di kota. Adapun faktor yang menghambat mobilitas sosial adalah adanya kemiskinan, diskriminasi, jumlah keluarga yang banyak, dan situasi politik yang tidak kondusif. Saluran-saluran mobilitas sosial ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga militer dan polisi, dan lembaga keluarga. Adapun dampak positif dari mobilitas sosial, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keenam, mempercepat perubahan yang lebih baik. Dampak negatif mobilitas sosial. Terjadinya konflik, adanya gangguan psikologis, adanya munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Sebagai persepsi, pernahkah kalian membaca biografi orang-orang yang sukses? Seperti apakah kehidupan yang mereka jalani? Untuk refleksi, apa saja yang telah diperoleh dari belajar hari ini dan apa saja yang masih membingungkan? Kalian bisa pelajari materi mobilitas sosial di buku-buku pakai di perpustakaan dan media lainnya sebagai bahan referensi kalian. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis.